Sejak diumumkannya jadwal kedatangan jet tempur Rafale asal Perancis ke Indonesia pada awal 2026, perhatian publik kembali tertuju pada penguatan alutsista TNI Angkatan Udara. Di saat yang sama, muncul kabar bahwa Indonesia juga tengah menjajaki pembelian jet tempur JF-17 Thunder buatan Pakistan. Dua pesawat tempur ini berasal dari kelas, harga dan latar teknologi yang berbeda, namun sama-sama menawarkan kemampuan tempur modern. Lalu seperti apa perbandingan spesifikasi jet Rafale dan JF-17? Simak selengkapnya dalam video berikut. Indonesia memesan total 42 unit Rafale dalam 3 tahap kontrak sejak 2022. Seluruh pesawat tersebut akan dibangun dengan standar F4, yaitu versi terbaru yang dirancang untuk meningkatkan performa, konektivitas, dan ketahanan tempur dibandingkan generasi sebelumnya seperti F1, F2, F3, dan F3R. Secara garis besar, Rafale F4 tetap berperan sebagai pesawat tempur multi-role, namun mengalami peningkatan besar pada sistem avionik, persenjataan, dan arsitektur digital. Mengutip di Avionis, Rafale F4 memiliki keunggulan dalam konektivitas dan digitalisasi tinggi, avionik dan sensor generasi baru, integrasi persenjataan modern, performa mesin yang lebih efisien, serta antarmuka manusia mesin atau HMI yang lebih canggih. Arsitektur perangkat lunak F4 memungkinkan fusi data canggih, peningkatan interaksi antara pilot dan sistem pesawat, serta konektivitas berbasis secure cloud. Fitur ini memudahkan Rafale beroperasi bersama sekutu dalam berbagai medan tempur, baik di darat, laut, maupun udara. Dari sisi avionik, Rafale F4 dilengkapi radar ESA Thales RBE-2 yang mampu mendeteksi ancaman berprofil rendah dari jarak yang lebih jauh. Sistem Front Sector Optronics atau OSF meningkatkan kemampuan deteksi pasif yang penting dalam era peperangan elektronik. Sementara itu, sistem perang elektronik Spectra memberikan perlindungan menyeluruh melalui radar warning receiver, jammer, dan decoy dispenser. Rafale F4 ditenagai dua mesin Safran M88 yang telah dioptimalkan agar lebih efisien bahan bakar, tahan terhadap iklim tropis lembab, dan lingkungan maritim yang korosif. Mesin ini juga memiliki mean time between overhaul yang lebih tinggi dibandingkan jet lama TNI AU seperti Flanker dan Hawk, sehingga biaya perawatan dapat ditekan. Dari segi persenjataan, Rafale memiliki 11 titik pemasangan senjata yang memungkinkan penggunaan rudal meteor jarak jauh, rudal Mi-KNG dengan panduan inframerah dan radar, bom presisi AASM Hammer, rudal jelajah Scalp AG, serta rudal anti kapal AM-39 Exocet. Konfigurasi ini memungkinkan Rafale menjalankan misi keunggulan udara, serangan maritim, infiltrasi, serta penekanan pertahanan udara musuh tanpa memerlukan varian pesawat khusus. Pesanan Indonesia terdiri dari 30 unit Rafale 1 kursi dan 12 unit 2 kursi. Versi 2 kursi dapat digunakan untuk patroli maritim jarak jauh atau mengoordinasikan serangan kompleks. Rafale pertama TNI AU dengan nomor registrasi T0301 terlihat menggunakan kamuflase abu-abu dengan logo Wing Udara 6, bendera merah putih, serta marking Skuadron Udara 12. Skuadron ini berbasis di Lanut Rosmi Nurjadin, Pekanbaru, yang akan menjadi basis utama Rafale di Indonesia. Nilai kontrak pembelian Rafale mencapai sekitar 8,1 miliar dolar AS atau sekitar 136 triliun rupiah. Batch pertama pengiriman sebanyak 3 unit akan diberangkatkan dari Perancis menuju Indonesia pada Januari 2026. Total 42 unit Rafale akan diterima secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Penerbangan uji yang dilakukan pada 19 September 2025 di Perancis telah mengonfirmasi kesiapan pesawat serta validasi jadwal produksi Dassault. Sementara di Indonesia, Lanut Rosmi Nurjadin terus disiapkan dengan pembangunan hanggar baru, fasilitas perawatan, serta program pelatihan teknisi dan awak pesawat agar seluruh infrastruktur siap saat Rafale tiba di tanah air. Di sela euforia rencana kedatangan jet Rafale, Indonesia disebut tengah membahas pembelian jet tempur JF-17 dan drone tempur buatan Pakistan.
Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin bertemu dengan Kepala Angkatan Udara Pakistan Marsikal Zahir Ahmad Babar Shidu di Islamabad pada 12 Januari 2026. Pembicaraan itu disebut sudah berada di tahap lanjut dan mencakup rencana pembelian lebih dari 40 unit jet tempur CF-17. Selain itu, Indonesia juga dikabarkan tertarik pada drone tempur Shahbar buatan Pakistan. JF-17 Thunder merupakan jet tempur ringan multiperan yang dapat digunakan untuk serangan udara maupun pertahanan udara. Pesawat ini dikembangkan bersama oleh Pakistan Aeronautical Complex dan Chengdu Aircraft Corporation dari China. Nama JF merujuk pada Joint Fighter, sedangkan angka 17 menandakan perannya sebagai pengganti F-16 di Angkatan Udara Pakistan. JF-17 memiliki bobot kosong sekitar 6.400 hingga 6.600 kg dengan beban lepas landas maksimum 12.474 kg. Ditenagai mesin turbofan Klimov RD-93 buatan Rusia, pesawat ini mampu melaju hingga kecepatan Mach 1,6 atau sekitar 1.900 km per jam. Untuk misi tempur, JF-17 dilengkapi meriam 23 mm atau 30 mm dan memiliki 7 titik persenjataan di bawah sayap dengan kapasitas muatan hingga 3.700 kg. Varian terbaru yaitu JF-17 Block 3 sudah menggunakan radar ESA, avionik modern, dan helmet-mounted display untuk meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan tempur. Angkatan Udara Pakistan menempatkan JF-17 sebagai pengganti pesawat lama seperti F-7B, Mirage 3, dan Mirage 5. Program JF-17 sendiri berawal dari proyek bersama China dan AS pada 1990, namun dibatalkan karena perubahan situasi politik. China melanjutkan program itu dengan nama FC-1 Xiaolong sebelum akhirnya bekerja sama dengan Pakistan sejak 1999. Pesawat JF-17 terbang perdana pada 2003, kemudian pada 2008, 8 unit dikirim ke Pakistan. Jumlahnya terus meningkat menjadi 60 unit pada 2015, 135 unit pada 2020, dan kini Pakistan masih memesan puluhan unit tambahan. Salah satu daya tarik JF-17 adalah harganya yang relatif terjangkau, yaitu sekitar 25 hingga 30 juta dolar AS per unit, atau sekitar 425 hingga 510 miliar rupiah. Angka ini lebih murah dibandingkan F-16, Rafale atau C-10C. Namun kemampuannya juga disebut memiliki batasan jika dibandingkan dengan jet tempur kelas lebih tinggi. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi menilai penjajakan dengan Pakistan merupakan praktik umum dalam diplomasi pertahanan. Menurutnya, penjajakan tidak otomatis berarti pembelian. Menurut Hairul, Rafale akan berfungsi sebagai penguat kualitas dan daya tangkal jangka menengah. Jika JF-17 jadi dipertimbangkan, pesawat ini bisa menjadi tulang punggung operasional untuk menjaga kesiapsiagaan operasional dengan biaya lebih terkendali. Itulah sekilas kekuatan tempur, spesifikasi, serta kisaran harga dari jet Rafale Perancis dan JF-17 Pakistan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.